Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Kang TBG di Ciloto Podcast. Podcastnya BBPK Ciloto. Nah, teman-teman semuanya sobat belajar, di episode kali ini kita akan sharing mengenai insight terkait dengan seorang widehiswara yang pengalaman di Kementerian Kesehatan. Nah, sosok ini kita kenalkan ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rubas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uma damang Kang. Alhamdulillah. Ya, Kang Rubas ini adalah seorang widehiswara di BBPK Ciloto dan kita akan berbincang terkait dengan apa sih insight kita dapat dari Kang Rubas. Nah, Kang Rubas ngobrol-ngobrol santai ya kita ya. Siap siap. Untuk Baik, kita akan mulai dari ini mungkin Kang Rubas. Sobat belajar di sini kan ada yang mungkin widehiswara di lembaga pelatihan lain, mungkin juga ada tenaga kesehatan yang dulunya perawat. Nah, kenapa ngomong perawat? Karena Kang Rubas sebenarnya basicnya perawat ya. Nanti teman-teman nih ada yang mungkin mahasiswa keperawatan, mungkin juga ada teman-teman dari organisasi yang lain ataupun profesi yang lain yang kita bisa ngambil insight di Ciloto Podcast ini. Kang Rubas, coba saya ingin flashback kembali ya Kang Rubas. flashback. Flashback nih. Kang Rubas ini kan sekarang jadi PNS ya, aparatur Yes, sipil negara. PNS. Boleh ceritakan sedikit Kang Rubas, kapan Kang Rubas mulai PNS? Oke. Baik, oke. Saya PNS itu seleksinya 2004 pas tsunami itu. Oh, pas tsunami Aceh ya? Tsunami Aceh Oke, gitu baik. kan ya. Nah, alhamdulillah lulus di Kementerian Kesehatan dengan formasi di BPK Ciloto di sini. Per 1 Januari 2005 saya menjadi CPNS. PNS-nya 1 Januari 2000. Oke. Nah, saya dapat info nih Kang Rubas, katanya di BBPK Ciloto, Ciloto ini kan ada lembaga pelatihan di Ya, Kementerian Kesehatan. Dulu kan model pola penerimaan PNS itu melalui honorer ya Kang Rubas. Nah, betul. saya infonya benar Kang Rubas, apakah benar Kang Rubas tuh satu-satunya PNS di BPPK Ciloto yang masuknya melalui tes CPNS, betul nggak Kang Rubas? Salah satunya betul, ya Oh, dulu, 2004 ya, 2004. Jadi memang dulu, penerimaan PNS itu dulu dari honor atau ya ada istilah tambal sulam, tambal sulam. gantiin bapaknya gitu kan ya, honor Dulu ya, zaman dulu. dulu. Nah ketika saya juga dengar dulu gitu, nah ketika, SBY itu kan jadi terpilih presiden 2004 tuh pertama kali. Nah beliau membuka pendaftaran secara umum. Nah, dulu ketika masuk Ciloto itu tidak ada tuh, jarang PNS yang dari umum. Nah, informasinya saya adalah yang pertama di formasi umum. Dari Informasi baik Kang Rubas. Nah, itu tahun 2004 ya, 2004. 2005 PNS-nya. Nah, Kang Rubas ini kan pengalamannya banyak banget ya, teman-teman nih. Kang Rubas ini biasa dikenal, ada sebagai seorang, masternya tenaga kesehatan haji Indonesia. Nah, jadi banyak silaturahim ke teman-teman di daerah, terutama teman-teman alumni-alumni TKHI ya, teman-teman. Tapi nanti pembahasan tentang TKHI atau tenaga kesehatan haji kita akan masuk Oke, episode siap. lain ya nanti ya, di pekan depan. Nah, kita akan ngomong Kang Rubas, kembali ke Kang Rubas dulu deh, sebelum ke ngomong Widehiswara. Nah, kenapa Kang Rubas mengambil jabatan fungsional widehiswara Kang Rubas? Kan banyak banget jabatan fungsional itu. Kenapa Kang Rubas mengambil jabatan fungsional widehiswara pada saat usia berapa? Boleh Kang Rubas. Oke. Nah, saya itu kan kelahiran buka-bukaan ya, Oh, boleh kelahiran tahun 80. 80 lagi perbatasan milenial ya berarti ya? Yes, betul. Mmm, Nah, itu kan tes PNS 2004. mhm, Berarti keterima PNS lah gitu ya, ya. per 1 Januari 2005. Berarti usia 25 tahun. Nah, ketika diterima di BPK Ciloto, saya jadi staf dulu di di bidang pelatihan. Nah, tahun 2009 saya mendapatkan kesempatan untuk tugas belajar. 2009, Ya, oke. S2. Karena kan sebelumnya saya S1. Ya, Tadi kan tadi bilang S1 keperawatan, S2. Nah, sampai 2012. Nah, S2-nya. Nah, pulang kuliah S2 waktu itu saya memutuskan, saya tidak mengambil jabatan struktural, tapi saya ke jabatan fungsional, jabatan yaitu Widya Iswara. widehiswara. Tahu kan tadi Nah, Widya Iswara? widehiswara itu apa Kang Rubas? Ngapain aja sih widehiswara itu? Boleh mungkin sharing-sharing widehiswara itu ngapain aja sih Kang Oke, Rubas? baik. Widya Iswara itu kalau diambil dari katanya sih, Widya itu ilmu, Mhm, suara itu ya suara idealnya apa yang disuarakan oleh seorang Widya Iswara itu adalah ilmu. Berat banget ya, tapi mudah-mudahan jadi tapi amin. pada intinya adalah tupoksi Widya Iswara itu adalah
mengajar, mendidik dan melatih. Mengajar, mendidik, dan melatih. Nah, kalau sekarang ditambah dengan menjamin mutu sebuah pelatihan. Menjamin mutu sebuah pelatihan. Oke, Kang Rubas. Nah, Widya Suara tahun berapa tadi Kang Rubas? Berarti 2013. 2013. Usia 33 tahun. 33 tahun dan menginjak PNS di 2006 tahun ya. Ya, 8 tahun jadi betul, PNS. 8 tahun setelah PNS. Nah, sebelum jadi Widya Suara dulu Kang Rubas apa ini pekerjaannya jadi PNS ini? Nah, hari tanya lucu. Nah, kita tahu ya. Karena saya itu waktu itu kuliahnya S1 di Unpad kebetulan ya, dan sudah mulai menggunakan komputer. Ya, Nah, termasuk penyelidikan nyusun skripsi kan pakai komputer. betul. Ketika masuk di kantor BPK Ciloto tuh komputer masih jarang. Masih jarang Masih komputer jarang. zaman itu memang itu. Komputer itu masih jarang. Dan tepatnya ada waktu itu kan masih start. Nah, ada program perencanaan anggaran namanya KKL sekarang ya. Itu 2005 itu ada program itu harus pakai komputer. Membutuhkan orang yang bisa komputer. Dan waktu itu masih jarang yang bisa komputer. Karena saya tahu saya bisa komputer, walaupun saya perawat, akhirnya saya suruh mengerjakan memegang aplikasi itu. Dan akhirnya Kang Rubas berarti dulu sebagai perencana. Yes, betul. Perencana. Jadi Kang Rubas itu perencana teman-teman semuanya ya. Bukan Widya Suara ujuk-ujuk ya. Enggak. Ternyata pernah punya pengalaman sebagai perencana, Tapi kadang-kadang menjadi panitia pelatihan. panitia pelatihannya menyelenggarakan pelatihan ya Kang Rubas. Oke. Jadi Widya Suara sebelum jadi Widya Suara tuh jadi panitia pelatihan atau Diklat atau pengelola pelatihan, Yes, dan juga menjadi perencana perencana anggaran. anggaran. Nah, Kang Rubas, kita flashback lagi ke belakang Kang Rubas. Sebenarnya Kang Rubas ini dulu cita-citanya apa sih Kang Rubas? Cita-cita. Jujur Ya, boleh Kang Rubas. Kita spill ke teman-teman. saya itu SD-nya di kampung. SD-nya di kampung. Kampungnya di mana tuh Kang Rubas? Dari sekarang kan kantor itu di Puncak ya, BPK Ciloto itu kan di Puncak. Nah, dari Puncak itu Puncak Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Nah, itu bagian Cianjur Utara. Dari Cipanas ke Cianjur itu 25 km. 25 km. Cipanas Cianjur. Nah, dari Cianjur itu ke rumah kelahiran saya, kampung kelahiran, sekolah saya SD, SMP di sana itu kurang lebih 70 km. 70 km satu kabupaten Kang Rubas. Tapi Cianjur Selatan, Pagelaran. Itu berapa jam tuh kalau dari Cianjur Selatan ke Cianjur? Kondisi sekarang ya 2025 3 ya. sampai 4 jam. Bisa main ya. Di jalan utama masuk lagi ya pelosok lah. Nyingcet bahasa Cianjur Nyingcet. Jadi ujungnya dekat berarti lurus lagi ke laut ya, ke laut selatan. Ya, ke sana laginya ke laut, tapi masih jauh sih. Pertengahan lah antara Cianjur dan laut itu pertengahan. Nah, terus cita-citanya dulu apa Nah, waktu di kampung SD di kampung itu dulu itu waktu SD ingat ya Kang Tebe, semua menteri kan hafal ya. Oh iya, nama-nama Menteri Abin itu awal kan itu kalau mau pulang kan dijadikan kuis kalau sekarang waktu oleh guru-guru kita. Siapa menteri dalam negeri, menteri. Oke. Dari menteri itu saya tahu kebayang menteri keuangan itu banyak duitnya. Oh, Jadi cita-citanya menteri keuangan. jadi menteri keuangan karena kalau keuangan itu banyak uang banyak. Oke. Ya, gitu kan ya. Itu waktu kecil. Ya Ya mungkin nggak ada cita-cita jadi dokter gitu Kang Rubas? enggak. Nggak ya. Malah jadi menteri keuangan ya. Itu iya. Oke. Oke, lanjut cita-citanya apa lagi tuh setelah jadi menteri keuangan? Ada cita-cita berubah? Nah, setelah itu saya akhirnya SD-nya itu jauh Kang TB. SD-nya itu pokoknya di kampung lah, jarang. Yang lebih jauh lagi SMP-nya. SMP-nya SMP-nya itu 9 km. 9 kilo ya. Jalan kaki jam 5 subuh berangkat sampai jam 7 setengah 7 di pinggir jalan karena lari-lari ya 10 jam setengah. Naik angkot lagi 6 km. 9 kilo Tambah naik angkot. Terus pulangnya naik angkot lagi, jalan kaki lagi 9 kilo. Oh, bentar. Jalannya 9 kilo. 9 kilo. Naik angkotnya 6 kilo. Jadi 15 kilo dong totalnya. Oh, Ya, terus pulangnya gitu lagi. oke. Berarti kita bayangin ya teman-teman di daerah perkampungan, daerah Cianjur Kidul ya, Kidul Selatan itu masih zaman dulu ya tahun 90-an mungkin Kang Rubas ya. SMP 91. 91 ya. Tahun 91 ya gimana daerahnya ya? Mungkin berbatuan, naik turun bukit Kang Rubas? Turun bukit, naik hutan lah. Hutan. Masih kampung. Dia orang hutan nih Kang Rubas ini ya. Oke. Hutan masalah Hutan, ya orang hutan ya, tetap bukan orang hutan. orang hutan nih Kang Rubas nih. Ada sawah, ada hutan. Wah, banyak ya kayaknya kebayang deh. Jalan 9 kilo
setiap hari berangkatnya, belum pulangnya 9 kilo lagi gitu ya, ditambah naik angkot 6 kilo, jadi 15 kilo bolak-balik 30 kilo berarti ya? Ya, Gitu ya Kang Rubas ya? jalan kakinya sih 18 kilo. Cita-cita itu, masih Menteri Keuangan. Masih Menteri Menteri Keuangan. Keuangan. Baru tuh ayah saya terinspirasi oleh seorang mantri di kampung kalau bisa kuliah ke Akper katanya. Oh, Berubahlah jadi tenaga kesehatan cita-citanya. ayah dulu kerja apa Kang Rubas? Guru. Guru, kenapa Guru. enggak disuruh ke guru ya Kang Rubas? Biasanya anak guru Iya, itu tahu. Karena di kampung ada seorang mantri yang kebermanfaatannya sangat luar biasa. Ya saya sepil mantrinya, Mantri Juandi ya atau Pak Geni dulu, mudah-mudahan beliau selalu berkah itu kan ya. terinspirasi dari mantri itu ya. Mantri itu perawat ya Kang Rubas? Iya, perawat. Ayah terinspirasi sehingga anaknya mudah-mudahan jadi mantri gitu ya. Karena banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ya, di Oke. kampung menolong kesehatan. Berarti Kang Rubas kuliah di Akper, lalu tadi setelah kuliah di Akper lulus PNS gitu ya? Ya, Lulus PNS, setelah PNS melanjutkan pendidikan lagi pendidikan lagi, di S2 S2, jadi widesuara jadi gitu ya. Widya Suara. Saya dari tadi ngomong Kang Rubas, Kang Rubas, Kang Rubas ya. Sebenarnya nama asli Kang Rubas siapa ya? Boleh mungkin spill Kang Rubas. Apa sih nama asli Kang Rubas itu siapa sih sebenarnya? Namanya itu ya Kang Rubas itu singkatan, ya. Rudi Bastaman. Rudi Bastaman, teman-teman. Jadi kalau nanti nyari Rubas tuh ternyata Rudi Bastaman. Iya. Jadi saya pernah nanya kenapa dinamain Rudi Bastaman. Waktu itu ada seorang badminton kan, Rudi Hartono. Iya banyak tuh nama Rudi di 80-an itu, ya, nama Rudi. Nah, ujungnya itu, nah Bastaman itu katanya dulu ada tokoh, ya, seorang tokoh negara atau tokoh politik gitu kan ya, namanya Bastaman. Nah itu jadi digabung tuh Rudi Bastaman. Jadi Kang Rubas ini disingkat Rubas itu dari zaman kapan Kang Rubas? Akper, Dari zaman Akper. jangan Akper. Karena ada dua nama, ya, ada yang namanya Rudi, cuman kepanjangannya beda. Ini disingkat tuh supaya nggak ketukar. Saya Rubas. Udah gitu kuliah S1, lulus PNS, di kantor Ciloto ada 3 Rudi. Ya, ada 3 Rudi. Akhirnya kepeten mempertahankan nama Rubas. Tapi terkenal nama Rubas ya. Karena lahirnya di USA, tetap orang Sunda asli. Nah, panggilannya kan Akang. Nah, ya udahlah, biar familiar. Brandingnya Kang Rubas. Nah, seru banget. Kang Rubas sekian lama menjadi perencana, sekian lama menjadi staf pelatihan, penyelenggara pelatihan, dan sekian lama menjadi widesuara. Paling lama sekarang kalau dihitung jadi widesuara lebih paling lama ya Kang Rubas. Paling lama berarti sudah 2013, sekarang 2025, menjelang 12 tahun. Oh, paling lama ya. Kayaknya Profesi yang paling lama jadi widesuara. Dulu sebelum jadi PNS, dengar-dengar Kang Rubas tuh dosen ya. yes, Nah, sempat jadi dosen di Apercaya. kan pernah jadi dosen, pernah jadi perencana, pernah jadi staf pelatihan, pernah jadi widesuara. Iya. Yang membuat Kang Rubas menjadi seorang expert. Nah, ada tanya nih Kang Rubas. Kang Rubas kalau ditanya nih, Kang Rubas tuh ekspertisnya apa sih? Boleh di-spill mungkin buat teman-teman semuanya, buat sobat belajar. Oke, baik. Teman-teman, jadi saya itu Ngerasa jadi expert gitu ya? basic-nya itu kan perawat. Basic-nya perawat. Ketika hadir ke BBPK Ciloto sebagai widesuara, memang basic-nya perawat. Tapi setelah di sini pekerjaannya itu bukan jauh ya. Banyak yang tidak berhubungan dengan keterampilan teknis seorang perawat, ya kan ya. Tapi ada keterampilan seorang perawat bukan secara hard skill, tapi keterampilan seorang perawat secara soft skill. Jadi ketika dalam sebuah pekerjaan bagaimana nyuntik dengan tepat, nginfus dengan tepat, cepat gitu kan ya. Tapi ada bagaimana komunikasi dengan pasien, kerjasama dengan tim dalam bekerja, itu yang disebut dengan keterampilan soft skill. Nah, di sana saya mendalami karena kalau secara teknis saya tidak bekerja di rumah sakit, gitu kan ya, dan dunia medis, dunia tindakan itu cepat berubahnya, ya. Nah, tapi kalau dunia soft skill ini itu dibutuhkan, tapi secara ini tidak banyak perubahannya. Baik. Ya, Jadi dengan tanda lain, dengan tanda kutip, Kang Rubas ini expertnya di bidang soft skill-an. keterampilan, ya, keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan orang lain ya. Oke teman-temannya, itulah Kang Rubas. Nah Kang Rubas, sekarang yang terakhir Kang Rubas, tadi kan Kang Rubas ini sebagai expert di bidang bukan di bidang ya, terkait dengan hal soft skill ya. Soft skill itu memang
hal yang paling, fundamental di dalam seorang untuk bekerja ya. Banyak orang, tidak kuat bekerja, bahkan orang tidak dalam tanda kutip "dipecat" mungkin oleh perusahaan karena mereka biasanya kemampuan soft skill yang rendah ya. Kemarin kan Kang tadi bilang ya, yang Gen Z sekarang Iya, yang betul, besar ya, karena tadi katanya kemampuan soft skill ya. karena berdasarkan penelitian Harvard University gitu kan ya, 85% seseorang sukses di dunia pekerjaan salah satunya dipengaruhi oleh soft Soft skill, soft skill. Nah, contohnya soft skill itu adalah komunikasi, komunikasi, yang Mas, kerjasama, kerjasama, etika, membangun jejaring, membangun ya, jejaring, bagaimana bisa beradaptasi, bagaimana bisa ya. beradaptasi, itu hal-hal yang penting di dalam suatu pekerjaan. Sudah coba sobat belajar semuanya. Nah, Kang Rumas yang terakhir nih, Hmm, mungkin boleh spill ke teman-teman nih, filosofis bekerjanya Kang Rumas tuh apa sih filosofisnya? Silakan Kang Rumas. oke. Kalau filosofis bekerja saya itu sebenarnya sederhana. Ya dari sebuah hadis, turunannya gitu kan ya. Ingat kan dalam sebuah hadis ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan dijadikan sebuah bahan bagi saya, akhirnya ketemulah dalam bekerja itu harus ada 5B. Apa itu Kang Rumas 5B? Jadilah manusia hebat itu tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa, Berdoa yang ya. pertama, B yang pertama. B yang pertama berdoa gitu kan. Terus berusaha, B yang kedua berusaha. ya. B yang ketiga belajar. B yang ketiga belajar. Dengan apapun yang kita dapatkan, kita punya. Yang keempat bersyukur. Yang keempat bersyukur. Nah, yang terakhir adalah tadi, ya, bermanfaat bagi orang lain dan alam semesta. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Luar biasa dengan Kak Rubas nih bincang-bincang di hari ini. Mudah-mudahan kebermanfaatan video ini pun bisa bermanfaat buat teman-teman dan insight bagi teman-teman yang akan menjadi widya suara, teman-teman yang akan menjadi tenaga kesehatan, ataupun teman-teman yang lainnya yang sekarang sedang berprofesi dengan Kang Rubas. Ya mudah-mudahan kita bisa berbagi di Ciloto Podcast. Dan terima kasih banyak Kang Rubas di episode kali ini. Sehat-sehat selalu Kang Rubas. Atur nuhun. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.